Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi sholli sodli wa yassirli amri. Lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hal-hal yang merusak hati. Di dalam kitab Tibul Qulub karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hal-hal yang merusak hati dan sebab-sebab sakitnya hati. Hal-hal yang merusak hati ada 5. 1. Berinteraksi. Banyak berinteraksi atau banyak bergaul. 2. Tenggelam dalam angan-angan. 3. Bergantung pada selain Allah. 4. Terlalu banyak makan. 5. Terlalu banyak tidur. 5 hal ini termasuk perusak hati yang paling besar. Saya akan sebutkan dampak-dampak yang terkait di dalamnya serta hal-hal yang membedakan di antara masing-masing 5 hal tersebut. Ketahuilah bahwa hati itu berjalan menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat. Dengan cahaya hati, hidup, kekuatan, sehat, harapan, sehatnya pendengaran, dan sehatnya penglihatan, serta hilangnya kesibukan-kesibukan dan penghalangnya. Hati dapat menyikap jalan yang benar, menyingkap bahaya-bahaya nafsu dan amal, serta penghalang jalannya. 5 hal ini dapat mematikan cahaya hati, membutakan mata penglihatan, dan mempersulit pendengarannya. Walaupun tidak sampai membuatnya tuli dan bisu, akan tetapi cukup melemahkan kekuatannya, melemahkan kesehatannya, mengendurkan tujuannya, menghentikan semangatnya, dan memalingkannya ke arah belakang. Barang siapa tidak merasakan hal ini, maka hatinya telah mati. Dan sesuatu yang telah mati, maka tidak akan merasakan sakitnya luka. Hal itu adalah penghalang untuk meraih kesempurnaan hati. Memutusnya untuk sampai pada fungsi hati diciptakan. Padahal nikmat, kebahagiaan, kesenangan, dan lezatnya itu ada fungsinya sebagaimana ia tercipta. Tidak akan ada kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, dan kesempurnaan baginya tanpa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintainya. Merasa tentram dengan mengingatnya, riang gembira di dekatnya, dan rindu bertemu dengan Allah. Inilah surganya di dunia, sebagaimana ia tak mendapatkan kenikmatan di akhirat dan juga keberuntungan kecuali berada di sampingnya. Kelak di tempat kenikmatan, yaitu al-jannah atau surga. Ia memiliki 2 surga dan tidak akan masuk ke surga yang kedua jika ia tidak masuk surga yang pertama. Saya mendengar Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah Qaddasalah ruhahu berkata, sesungguhnya di dunia terdapat surga. Barang siapa tidak masuk surga itu, maka ia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Sebagai ahli makrifat berkata, sesungguhnya hatiku sering merasakannya. Saya pun berkata, jika ahli surga seperti itu, maka sungguh mereka hidup dalam kenikmatan. Sebagian para pencinta Allah berkata, orang-orang miskin di dunia itu adalah yang meninggalkan dunia, namun belum merasakan hal yang paling nikmat di dalamnya. Kemudian ada yang bertanya, apa hal yang paling nikmat itu? Ulama menjawab, cinta Allah, keramahan Allah, kerinduan bertemu dan menghadap Allah, serta berpaling dari selain Allah. Banyak pernyataan yang dikatakan para pecinta Allah yang semakna dengan ini. Setiap orang memiliki hati yang hidup, dapat menyaksikan dan mengetahui hal ini secara naluri. Berikut ini 5 hal yang dapat memutus hati dari rasa nikmat ini, menghalangi hati untuk mendapatkannya, menghalangi hati untuk berada dalam jalan menujunya, dan menimbulkan sakit juga penyakit pada hati yang akan mengkhawatirkan jika tidak ditanggulangi. 1. Sering berinteraksi atau terlalu sering bergaul. Dampak terlalu sering bergaul adalah hati dipenuhi asap napas manusia hingga menghitam, menyebabkan teriris-iris, gundah gulana, lemah, menanggung beratnya beban teman-teman yang buruk, menyia-nyiakan kebaikan mereka, sibuk dengan urusan-urusan mereka, serta terbaginya pikiran demi memenuhi tuntunan dan keinginan mereka. Apa yang tersisa untuk Allah dan akhirat? Pahamilah hal ini. Berapa banyak pergaulan dengan manusia menimbulkan bencana dan menjauhkan nikmat, menurunkan cobaan, menghilangkan anugerah, menimbulkan musibah, dan menempatkan bencana. Bukankah bahaya manusia itu disebabkan ulah manusia itu sendiri? Bukankah ketika Abu Thalib sakaratul maut dikelilingi teman-teman yang buruk dan terus menemaninya sehingga mereka menghalanginya dari mengucapkan kalimat syahadat yang menjamin kebahagiaan abadi baginya? Terlalu banyak bergaul yang terjadi karena cinta terhadap dunia dan untuk melampiaskan keinginan masing-masing, maka akan berbalik menjadi permusuhan dan kemudian mereka akan menemukan penyesalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Furqan ayat ke-27 ayat ke-29. Terjemahannya, dan ingatlah hari ketika itu orang yang zolim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu saya mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya saya dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya ia telah menyesatkanku dari Al-Quran
ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Juga firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Zukhruf ayat ke-67. Terjemahannya, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Kekasih Allah Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di hari kiamat, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain. Dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tidak ada penolong bagimu. Terjemahan Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-25. Dan ini adalah keadaan orang-orang yang bersama karena satu tujuan. Mereka akan saling mengasihi selama masih bahu-membahu untuk menghasilkan tujuannya. Ketika tujuannya tidak tercapai, maka yang tersisa adalah penyesalan, kesedihan, dan rasa sakit. Kasih sayang itu akan berbalik menjadi kebencian dan cacian, saling mencaci satu sama lain. Seperti berubahnya tujuan, itu menjadi kesedihan dan kepedihan, sebagaimana terjadi di dunia ini. Keadaan orang-orang yang bersama-sama melakukan perbuatan yang hina, bila mereka ditangkap dan disiksa. Setiap orang yang saling membantu dan mengasihi dalam kebatilan, maka kasih sayang mereka akan berbalik menjadi kebencian dan permusuhan. Standar yang baik dalam pergaulan adalah bergaul dengan orang-orang dalam kebaikan, seperti sholat Jumat, sholat berjamaah, hari-hari raya, menuntut ilmu, jihad, dan memberi nasihat. Kita harus menghindari pergaulan dalam keburukan dan perkara-perkara mubah yang berlebihan. Jika kondisi mendesak untuk bergaul dengan mereka dalam hal buruk dan tidak mungkin untuk menghindar, maka hendaknya berhati-hatilah dari sikap menyetujui mereka. Sebaiknya bersabarlah atas tindakan buruk mereka, karena jika ia memiliki kekuatan dan tidak ada penolong, maka pasti akan disakiti. Akan tetapi penderitaan akan berdampak pada kemuliaan, kecintaan, penghormatan baginya, dan juga menjadi pujian dari manusia, orang-orang beriman, dan Tuhan semesta alam. Mengikuti mereka akan berakibat kehinaan, kebencian baginya, kemarahan, dan celaan dari mereka, orang-orang yang beriman dan Tuhan semesta alam. Bersabar dari tindakan buruk mereka itu lebih baik dampaknya dan lebih terpuji kedudukannya, walaupun menjadi terdesak untuk berdegaul dengan mereka pada hal-hal yang berlebihan. Maka hendaklah ia berusaha untuk mengubah pergaulan itu menjadi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala jika memungkinkan. Hendaknya ia memberanikan diri dan menguatkan hati. Jangan sampai menoleh pada bisikan setan yang dapat menghalanginya. Bahwasanya hal itu tersebut adalah riya, keinginan untuk menampilkan ilmu dan keberadaanmu, atau yang semisal. Dengan itu, perangilah bisikan itu
mintalah pertolongan Allah dan lebih mengutamakan kebaikan bagi mereka semaksimal mungkin. Jika tidak mampu melakukannya, maka hendaknya ia menyelamatkan hati dari mereka, sebagaimana melepas sehelai rambut dari adonan roti, dan hendaklah ia hadir di antara mereka, namun seolah-olah dia absen dari mereka. Hendaklah mendekat dengan mereka, namun dengan perasaan yang jauh dari mereka. Hendaklah menidurkan diri dari mereka, walaupun secara lahiriah terjaga. Hendaklah ia melihat mereka tanpa memandang dan mendengar, namun tidak memandang dengan perhatian. Ia mendengar perkataan mereka, namun tanpa mempedulikannya. Karena ia telah menarik hatinya dari mereka dan telah naik ke tingkat yang tinggi, bertasbih bersama ruh-ruh suci di Ars. Betapa sulit dan beratnya hal ini bagi jiwa, dan sungguh akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan seorang hamba kepada Allah adalah dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berlindung kepadanya, bersimpuh dengan segenap jiwa pada pintunya, dengan rendah diri, tidak menggunakan media atas hal ini kecuali dengan cinta yang tulus. Selalu ingat dengan hati dan lisan, dan menjauhi 4 perkara perusak yang akan disebutkan berikutnya. Hal ini tidak dapat diraih kecuali dengan bekal yang murni, unsur kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang jujur dan bersih dari ketergantungan pada selain Allah. Wallahu alam bisawab. Shadaqallahul adim. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa alaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wa basiril mu'minin. Pastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.